Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi di materi IPA kelas 7 ya. Kita masih di bab suhu dan kalor. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar bagaimana mengkonversi suhu, menghitung nilai kalor dan kapasitas kalor. Nah, hari ini kita akan belajar tentang asas Black. Apa sih asas Black? Asas Black ini adalah campuran dua zat cair yang suhunya berbeda. Jadi kalau ada dua zat cair yang suhunya beda dicampurkan, kamu langsung fokus pada rumus asas Black, oke? Nah, zat cair ya yang suhunya lebih tinggi itu pasti bakal kita campurkan dengan zat cair yang suhunya lebih rendah. Nah, kalor pasti akan mengalir dari zat cair yang suhunya tinggi ke zat cair yang suhunya rendah. Misal, kamu punya air panas, kemudian dicampurkan dengan air dingin. Nah, maka air panas akan melepaskan kalornya dan air dingin akan menerima kalor dari air panas. Jadi, zat cair yang suhunya lebih tinggi itu melepas kalor dan zat cair yang suhunya lebih rendah itu akan menerima kalor. Ya, diingat tuh, yang suhunya tinggi melepas kalor, yang suhunya rendah menerima kalor. Oke? Nah, udah dijelaskan ya. Tuh, yang suhunya tinggi akan turun suhunya. Nah, yang suhunya lebih rendah akan naik suhunya. Nama juga dicampur kan? Jadi yang suhunya lebih tinggi pasti turun suhunya, dan yang suhunya rendah pasti akan naik suhunya. Dan mereka pasti akan mengalami yang namanya suhu kesetimbangan atau suhu campurannya gitu. Jadi ada dua zat cair, yang satu suhunya tinggi, yang satu suhunya rendah. Kalau dicampur, mereka akan mengalami suhu kesetimbangan, suhu tengah-tengahnya, campurannya, titik tengahnya gitu ya. Nah, asas Black itu punya rumus. Rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas kalor, ingat, yang suhunya tinggi. Yang menerima kalor, ingat, yang suhunya rendah ya. Nah, kita langsung ke contoh soal agar lebih gampang, oke? Nah, coba tuh dibaca. Air sebanyak 400 gram yang suhunya 50 derajat Celcius dicampur dengan 300 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius. Hitunglah suhu akhir campurannya. Nah, ini ada dua air ya. Air pertama, air kedua. Air pertama yang masanya 400 gram dan suhunya 50 derajat Celcius. Air kedua yang masanya 300 gram dan suhunya 100 derajat Celcius. Nah, ingat kalau ngerjain soal, tulis dulu yang diketahui. Nah, tulis yang diketahui. Massa air pertama 400 gram, suhu air pertama 500 derajat Celcius, massa air kedua 300 gram, suhu air yang kedua 100 derajat Celcius. Yang ditanya adalah suhu campuran TC ya. C itu campuran. Jadi TC suhu campuran. Oke. Nah, cara ngerjainnya ini kita tinggal masukin aja ke rumus asas Black. Tadi rumus asas Black apa? Rumus asas Black Q lepas sama dengan Q terima, betul? Nah, yang melepas kalor itu air 1 atau air 2. Ingat tadi Bapak bilang ya, yang melepas kalor yang suhunya tinggi. Air 1 dan air 2 itu siapa yang suhunya lebih tinggi? Air 2 kan? Maka yang melepas kalor adalah air 2. Yang menerima kalor adalah air 1. Maka nulisnya M2C2 delta T2 sama dengan M1C1 delta T1. Oke? Jadi taruh sesuai dengan posisinya. Yang melepas kalor air 2, yang menerima kalor air 1. Oke? Nah, karena sama-sama air, jadi kalor jenisnya bisa kita coret. C-nya bisa kita buang. Karena kalor jenis air sama nilainya 4200, jadi bisa kita buang. Berarti rumus sisanya menjadi M2 delta T2 sama dengan M1 delta T1. Nah, kita masukin ke rumusnya. Nah, masukin angka-angkanya. M2-nya 300. Nah, karena air 2 suhunya lebih tinggi, jadi delta itu kan perubahan.
delta T berarti perubahan suhu. Perubahan suhu berarti suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, karena air 2 ini suhunya lebih tinggi, jadi delta T-nya nulisnya suhu dia dulu, baru dikurang suhu campuran. Oke? Karena dia suhunya lebih tinggi. Ya, jadi suhu dianya dulu, baru dikurang suhu campuran. Sama dengan M1-nya 400. Nah, karena air 1 ini suhunya lebih rendah, maka delta T-nya ditulis TC dulu, baru dikurang suhunya dia. Gitu, jadi jangan sampai ketuker ya. Kalau yang suhunya tinggi, nulisnya suhu dia dulu, baru dikurang suhu campuran. Tapi kalau zat cair yang suhunya rendah, nulisnya TC dulu, baru dikurang suhunya dia. Oke? Nah, kalau sudah, itu kan 300 sama 400. Nolnya bisa kita coret. Maka jadilah seperti ini. 3 kurung 100 min TC sama dengan 4 kurung TC min 50. Ya. Setelah itu kita kali pelangi. 3 dikali 100, 300. 3 dikali min TC, jadi min 3 TC. Sama dengan 4 dikali TC, 4 TC. 4 dikali min 50, jadi min 200. Ya. Yang angka taruh di tempat yang sama, yang ada simbolnya taruh di tempat yang sama. Maka jadilah 300 plus 200 sama dengan 4 TC plus 3 TC. Nah, 300 tambah 200, 500. Sama dengan 4 tambah 3, 7. Jadi 7 TC. Maka untuk mencari TC, itu rumusnya adalah 500 dibagi 7. Maka nilainya 71,42 derajat Celcius. Berarti suhu campurannya adalah 71,43 derajat Celcius. Paham cara pengerjaannya? Kita tinggal memasukkan aja ke rumus, yaitu Q lepas sama dengan Q serap. Tahap pertama, cek dulu air atau zat cair yang suhunya tinggi siapa, yang suhunya rendah siapa. Yang suhunya tinggi berarti dia Q lepas, yang suhunya rendah berarti dia Q serap. Oke? Nah, kemudian poin ketiga, cek delta T-nya. Delta T, kalau dia yang suhunya lebih tinggi, maka nulisnya suhu dia dulu baru dikurang TC. Oke? Nah, kalau yang zat cair yang suhunya lebih rendah, maka di delta T-nya kita nulis TC dulu baru dikurang suhunya dia. Oke? Nah, itulah bagaimana cara pengerjaan asas Black. Nah, next, mungkin ada tugas dari guru. Coba dikerjain tugas dari gurunya. Siapa tahu bisa lebih paham cara pengerjaannya, ya. Sekian video kali ini tentang asas Black. Cukup satu soal aja, semoga bisa memahami ya. Ini harus paham, karena nanti di SMA kalian akan mempelajari ulang. Ya, sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share video ini ke teman-temannya ya, agar banyak yang paham terkait materi asas Black. Oke, jangan lupa di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasinya. Oke.